Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abillahi Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya, dan insya Allah nanti dilanjutkan dengan sholat tarawih atau sholat qiyamul lail pada malam yang ke-27. Kita berharap mudah-mudahan pada malam yang ke-27 ini Allah menurunkan malamnya, yaitu malam Lailatul Qadar. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap syafaatnya di akhirat kelak nanti. Bapak Ibu jemaah Masjid Babul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini materi kultumnya lebih kepada muhasabah diri dan mujahadah. Muhasabah karena kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci ini 26 hari, dan insya Allah selesai dalam 30 hari, maka kita perlu muhasabah apa yang bisa kita lakukan, kerjakan. Dan mujahadah bersungguh-sungguh ini adalah selepas nanti di bulan suci Ramadan, maka membutuhkan kesungguhan di dalam diri kita untuk mempertahankan nilai-nilai apa saja yang sudah ditanamkan oleh Allah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya berpantun rumiyin, ya, biasa intermezzo rumiyin, ya. Hari-hari telah berlalu, Ramadan berlalu dan segera pergi. Hari-hari kan ku rindu, Ramadan tahun depan berharap bertemu kembali. Bapak Ibu kula panjenengan pirsa, Ramadan hampir selesai. Apa yang berkecamuk di dalam hati kula panjenengan sedaya, maka yang berkecamuk di dalam hati kula panjenengan sedaya antara gembira dan sedih. Terus ya, campur aduk, ibaratnya sayur itu gaduh-gaduh. Jadi antara gembira dan sedih. Kenapa bergembira Bapak Ibu? Bergembira karena insya Allah kula panjenengan sedaya nika bijik tanggal 1 Syawal itu kembali ke dalam fitrah kembali dalam keadaan fitri, kembali dalam keadaan suci kembali. Ini adalah kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada kula panjenengan sedaya. Sedangkan kegembiraan yang kedua Bapak Ibu, di bulan suci Ramadan ini kula panjenengan sedaya dilatih oleh Allah untuk memerangi hawa nafsu kula panjenengan sedaya. Karena apa Bapak Ibu? Karena hampir perbuatan maksiat itu pasti karena hawa nafsu. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kula panjenengan ini kok dilatih. Bulan
Ramadan itu wonten dalam wonten daharan ingkang enak. Tapi Bapak Ibu kula panjenengan sedaya kok pasti berusaha menahan terus diangkat dumugi padahal daharan wonten dalem itu halal dan thayyib. Tetapi karena Allah maka daharan itu ditahan sampai nuwun sewu. Lisan kula panjenengan sedaya menika nuwun sewu yang landhep, tajam, lebih tajam daripada pedang. Maka di bulan suci Ramadan itu ditahan. Tapi jangan hanya ditahan sampai maghrib. Nanti bar maghrib lesannya landhep mulai, jangan. Tapi lesan ini ditahan ya, dan berusaha untuk dihilangkan, terutama perkataan yang tidak baik. Sedangkan kekirman yang tadi ya Bapak Ibu, bahwa di bulan suci Ramadan ini sebenarnya ada orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai yang sudah berbeda alam dengan kita. Karena apa? Karena dipisahkan oleh kullu nafsin dha'iqatul, karena sudah dipisahkan dengan kematian. Tapi menurut orang-orang yang kita cintai itu ketika datang bulan suci Ramadan mereka bergembira. Karena apa? Karena pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, dan Allah membuka ampun. Dan terus kalau panjenengan sedaya nika sholat maghrib berbuka, lalu di sela-sela minum 3 teguhan berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah orang tuaku, ampunilah suamiku, ampunilah istriku, ampunilah anak-anakku, ampunilah orang-orang yang aku cintai ya Allah. Maka insya Allah doanya bergembira betul, bergembira betul. Maka orang yang sudah kita cintai yang berada di tempat lain maka bergembira, karena 30 hari selepas buka puasa ya, sunahnya minum 3 kali, setelah itu berdoa, itu adalah waktu yang makbul ya, mendoakan ampunan orang-orang yang dicintai ya. Dan doa itu insya Allah sampai dan didengar oleh orang-orang yang kita cintai. Nek mboten percaya, Bapak Ibu kula panjenengan sedaya menika disunahkan nek lewat makan poso nika tedah salam. Ya Mas Agus ya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tapi mboten sah nyuwun dibales. Mboten sah nyuwun dijawab. Nggih. Nek salam yang tadi kedah dijawab, salam ini harus dijawab assalamualaikum waalaikumsalam. Tapi ketika sunnah lewat makan poso kita mengucap salam assalamualaikum ala kubur boten sampun dijawab. Amarga dijawab kula panjang mesti ajil. Itu menunjukkan bahwa saudara kita yang kita cintai di alam sana itu mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan. Itulah kegembiraannya Bapak. Tapi kesedihannya apa Bapak Ibu? Kesedihannya adalah Bapak Ibu, di bulan yang penuh berkah ini akan meninggalkan kula panjenengan yang belum tentu 11 bulan berikutnya kula panjenengan itu panggil. Belum tentu 11 bulan berikutnya saya dan panjenengan semuanya itu ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Sehingga sedih, berharap ya Allah. Bahkan kalau salafus saleh itu berharap bulan suci Ramadan itu ditambah bulannya, karena begitu nikmatnya bulan suci Ramadan. Dan kesedihan yang kedua Bapak Ibu, bahwa di bulan suci Ramadan ini masih ada saudara-saudara kita di negara lain yang mengalami pembantaian, yang mengalami penindasan hanya semata-mata untuk mempertahankan negaranya, yaitu Palestina.
Karena di dalam amanah Undang-Undang Dasar jelas bahwa penjajah di atas dunia itu harus dihapus. Yang terjadi dalam saudara kita di Palestina, mereka adalah dijajah, itu adalah tanah nantinya, tapi diambil oleh Zionis laknatullah yang kadang berartinya dipelintir-pelintir, padahal itu adalah tanah Palestina. Sehingga di bulan suci Ramadan ini kita berdoa, Allahumma usrifana muslimin mujahidina fi Palestina, Allahumma usrifana muslimin mujahidina fi Palestina, Allahumma usrifana muslimin mujahidina fi Palestina. Sisipkan doa-doa kita di penghujung malam bulan suci Ramadan untuk saudara kita di Palestina. Kalau kita tidak bisa membaca harta, maka doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Tidak ada hijab antara orang mukmin dengan Allah ketika orang itu berdoa, asalkan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah SWT, lalu nilai-nilai apa saja yang harus dipertahankan untuk memasuki hutan belantara 11 bulan berikutnya? Nek angsal nyuwun ya Bapak Ibu, nek angsal nyuwun, kula panjenengan sedaya niku mesti nyuwun, ya Allah, matikanlah aku di bulan suci Ramadan, di saat ketaatanmu ya Allah meningkat, di saat keimananku sedang di atas ya Allah, maka matikanlah aku di bulan suci Ramadan. Kita pasti berharapnya begitu, ya Bapak Ibu. Karena insya Allah bagi orang mukmin ketika diwafatkan di bulan suci Ramadan, maka insya Allah hisabnya akan lebih mudah. Tapi ibu karepe gemblung, ya, berharap bulan Ramadan. Tetapi kita tidak tahu idza ajaluhu, kapan tiba ajal kula panjenengan sedaya menika. Sedangkan ajal itu datang tiba-tiba, tidak mengenal usia, tidak mengenal batas wilayah, tidak mengenal sakit, tidak mengenal itu sehat. Yang kita tidak tahu, oh Ramadan ini ternyata Allah belum mewafatkan kita. Bisa jadi nanti di 11 bulan berikutnya itu ajal akan menjemput diri kita. Sehingga harus bisa mengambil nilai-nilai di bulan suci Ramadan yang sudah Allah tanamkan dalam diri kita. Maka yang harus dipertahankan dan harus mujahadah sungguh-sungguh, nilai pertama itu adalah harus terus dipupuk nilai rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak kita takut kepada Allah, maka insya Allah putra putri kula panjenengan sedaya nika akan birrul walidain. Pasti kalau disuruh orang tuanya sendika dawuh, apalagi diperintahkan untuk perbuatan yang baik. Kalau orang tua takut pada Allah, maka orang tua akan selalu menasihati anak-anaknya. Ayo le sholat, ayo sholat. Ya. Pergaulan yang akan dikontrol. Iki jam 9 bengi iki anakku lanang kok durung bali iki nglayat ning endi. Ya. Iki jam 10 bengi anakku lanang kok durung bali tekan omah iki dok dolan ning gegek kok klintih. Orang tua yang takut pada Allah maka akan selalu memantau anaknya. Agar apa? Agar putra-putri kita tidak terjerumus ke dalam lubang kehancuran. Boten malah menangke, boten malah seneng. Oh anakku ki wis gedhe kok. Arep bali jam 10 bengi, jam 11, jam 2 ora bali ya wis ben wae tak jarke. Boten enten. Harus dicari tahu kemana anakku ini tidak pulang. Ya kalau melakukan hal-hal positif, alhamdulillah.
Ini kalau orang tua takut kepada Allah. Pedagang yang takut pada Allah, maka dia akan takut dengan firman Allah di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai yang ke-6. Bagi pedagang-pedagang yang curang, timbangane misalnya timbangan diganjeli duit, ganjeli duit koin loro, nambah abot, buah-buahane dioplos elek karo senape, tapi ngedoli dengan ngedol sebuah ape. Maka ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di tulisan Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6 yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hei dagang, apa kowe dhisik ning donya curang? Apa kowe ning donya ngapusi golek keuntungan? Begitu pula para pemimpin. Kalau pemimpin itu takut pada Allah, saya Bapak Ibu, bukan enten pemimpin-pemimpin itu kagungan grup orang-orang bahagia isinya grup korupsi, ya kan? Yang korupsi pertalite 300-600 triliun itu ternyata mempunyai grup WA itu nama grupnya orang-orang bahagia tahun 9 indahnya. Karena tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu. Orang kalau tidak punya rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti apapun akan dikerjakan hanya mencapai kebahagiaan dunia yang semu. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya di dalam hadis, di dalam hadis itu yang 7 golongan dinamai oleh Allah itu salah satunya warajulun da'abun ro'atun dan tumansibi wa jamali faqala ini akhafullah. Seseorang yang dia itu diajak berzina oleh wanita mansibi wa jamili, yang wanita itu kaya, mempunyai kedudukan, jamali, cantik lagi. Kalau betul bayangin, nek pulang itu tiba-tiba ngambil kunjungan, ya hotel di para wong itu ayu, gitu. Pas dhewe ora ono sing ngerti, wis ayu, sugih, anak tunggal, bapake wis loro-loronan, gitu. Diajak berzina, wah pulang itu nek diuji-ujian kok ya mulai kuat, gitu. Lo gitu terus nih bapak-bapak dia, lebih kuat. Karena ujian ini terjadi pada seseorang atau pemuda atau bapak-bapak, sehingga ini akan mendapatkan lawan Allah ketika pemuda itu diajak berzina, ngajak zina itu anu ya bahasanya itu bukan yang ecek-ecek, wis ayu sugih. Apa gini pemuda itu malah boleh? Maka ketika diajak berzina, maka pemuda menjawab, faqala ini aku takut kepada Allah, maka seseorang ini akan dijamin mendapatkan naungan di hadapan Allah ketika nanti terjadi huru hara hari ini. Ya, tapi ibu angel, ibu angel kalah ke hawa nafsu itu angel, gitu. Itu yang pertama, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala harus ditanamkan di dalam hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga bersedih, kita juga bersedih. Apakah nanti selepas bulan suci Ramadan, bulan Syawal dan seterusnya, masjid Babul Jannah, bikin jamaah ini tinggal berapa gelintir, niku pun sepo-sepo sedoyo. Ya kan? Padahal di bulan suci Ramadan itu masjid-masjid itu rame, bahkan dari mulai menjelang buka, maghrib, isya, tarawih, masjid itu rame. Bayangkan di bulan suci Ramadan, jamaah itu mau berlama-lama di masjid. Tapi nilai
ujian dari bulan suci Ramadan itu akan dibuktikan apakah selepas bulan suci Ramadan ini Masjid Babul Jannah niki ingkang jamaah bapak-bapak ingkang sepuh-sepuh hanya satu sok kadang murah. Ini akan dibuktikan. Tapi kalau khusus untuk nek Masjid Babul Jannah niku benjing jamaah masih 3 sok, gitu. 3 sok itu bapak setunggal ibu sekali. Kalau sebentar Islam berjalan besok dengan program-program yang menarik bagi jamaah, insya Allah masjidnya tetap jamaah terkata, anak mudanya juga senang ke masjid. Nah kalau ini terjadi, berarti umat Islam ini benar-benar bisa mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan. Padahal Allah itu berjanji, salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah itu salah satunya seseorang yang hatinya itu terikat di masjid. Cobi Allah itu pun janji kata, tapi manusia ini kertasnya kalah janji kali calon-calon. Dijanjani manusia kok manusia itu mau, tapi dijanjani oleh Allah malah nggak mau. Terus sudah, ya kan? Nah dijanjani manusia itu malah kata melekone, kata ingkarnya. Tapi kalau Allah itu berjanji, ya kan? Sesuk jamaah waktu jamaah hari kiamat diberikan perlindungan, itu pasti pasti akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza wa'bun yakin. Dan salah satu golongan itu adalah seseorang yang hatinya terikat di masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Sehingga besok kita lihat masjid-masjid itu setelah bulan suci Ramadan besok itu jamaah ini itu ini yang harus dipertahankan. Dan yang terakhir kita mohon Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini pulau panjang sedekah dilatih untuk peduli, peduli terhadap siapapun. Bukan pandang bulu, karena yang pandang bulu itu saya dulu nih kata niku mangke, terus bukan pandang bulu, karena kalau yang banyak bulunya itu ya otomatis semuanya, masa semuanya yang diperhatikan, sehingga di majelis Ramadan ini tidak pandang bulu apa itu kaya, itu miskin, itu Nasrani, itu Muslim, kita tidak pandang bulu untuk melakukan sedekah. Dan ayat Al-Quran hampir semuanya itu perintah setelah sholat itu pasti zakat atau sedekah. Bahkan dalam satu ayat orang-orang yang sudah meninggal dunia itu ketika ditanya lagi oleh Allah, maka ingin dihidupkan hanya satu apa? Untuk bersedekah. 3 nilai ini Bapak Ibu, ini butuh pengorbanan, mujahadah sungguh-sungguh untuk kita praktekkan, kita aplikasikan besok dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami berdoa mudah-mudahan kula panjenengan sedaya menika diparingi istiqomah sampai akhir hayat kelak ketika kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dari saya bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pantun, burung merpati terbang tinggi hingga di pohon jati. Bapak Ibu Saudara yang kami cintai, kami mohon dimaafin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.